25 April tahun 2012 jam 15:55. Ini adalah rekaman kedua tentang penampakan pesawat Adam Air. Untuk mengkoreksi rekaman pertama yang ternyata ada info yang harus diperbaiki. Hari ini aku sempat mencari catatan harianku yang bertahun 2007. Sayangnya untuk masternya untuk aslinya belum ku temukan. Ini hanya berupa cuplikan-cuplikan saja. Karena untuk mencari di antara ratusan file membutuhkan waktu ya. Dan aku sendiri bingung ku simpan di tempat yang mana. Pada tanggal 1 bulan 1 tahun 2007 sekitar jam 00:01 pagi hari ya. Aku sempat menulis di catatan harian elektronikku tentang penampakan. Jadi sebenarnya peristiwa penampakan itu sendiri tidak terjadi pada tahun 2007, melainkan di akhir tahun 2006. Dan ini salah satu hal yang perlu dikoreksi pada rekaman yang pertama. Tentang penampakan itu sendiri, kejadiannya sebagai berikut. Pada waktu itu tertampakkan pesawat jatuh di laut. Ada riak gelombang ya, terlihat riak gelombang, dan tampak puing-puing dari pesawat itu berserakan di atas laut. Juga terlihat sejumlah jasad yang mengapung di atas laut. Beberapa waktu setelah kejadian penampakan, aku tidak yakin tepatnya kapan. Nanti akan kucari di catatan harian aslinya ya. Ada dorongan kuat untuk menyalakan TV. Sebenarnya ini semacam kebiasaan dalam tanda kutip. Ketika ada dorongan kuat untuk menyalakan TV, biasanya akan termunculkan siratan. Kembali lagi pada cerita sebelumnya. Metro TV, jadi tanpa memindahkan channel itu, Metro TV sedang memberitakan tentang hilangnya pesawat. Belum ditemukan juga, dan sejak saat pemberitaan tersebut aku mulai intens ya menyimak berita tentang pesawat tersebut. Aku tidak paham juga, aku tidak mengerti kenapa kok ada ketertarikan ya begitu kuat untuk menyimak lebih lanjut. Sempat ku catat di handphone itu pada tanggal 4 Januari tahun 2007 tentang penampakan yang muncul.
dan juga catatan di handphone itu sempat juga kukirimkan pada putraku. Isinya sebagai berikut. Sebelum kapal atau pesawat hilang, pagi jam 3 ada, kenapa ya kepalaku kok sepertinya kayak mau pingsan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Oke, aku lanjutkan. Aku baca SMS-nya ya. Pagi jam 3 ada penampakan seperti yang terlihat di TV, tapi hijau pohon gak ada di antara yang berserakan di penampakan. Titik, sudah beberapa hari dan seterusnya. Oke. Maaf, kok sepertinya mau pingsan, kenapa nih, nggak biasa seperti ini. Astagfirullahaladzim. Oke. Jadi blank deh. Ngomong apa jadi lupa. Setiap TV menayangkan tentang diberitakan bahwa pemerintah menyiapkan menganggarkan dana cukup besar ya untuk pencaharian lokasi jatuhnya pesawat, juga dengan mencari penumpangnya juga ya dari pesawat yang jatuh tersebut. Setiap TV menayangkan pencaharian oleh tim SAR itu di darat, secara spontan aku berseru dengan nada cukup tinggi, jangan cari di darat, cari di laut. Dan kalimat itu berulang. Pokoknya setiap TV menayangkan berita pencarian, terlontar kalimat tersebut. Oke. Di selama beberapa hari sejak penampakan pesawat tersebut, ada beberapa sosok yang muncul baik dalam mimpi ataupun ketika sedang tersadar. Ini penampakan ya. Sosok tersebut tampaknya menilik dari penampilannya itu dari kalangan menengah ke atas. Di kemudiannya ada salah satu TV yang menayangkan foto dari beberapa para penumpang, dan beberapa di antaranya itu membuatku terkejut karena foto tersebut adalah sosok yang muncul di penampakan selama beberapa hari. Dari hari ke hari, tubuhku memberi tanda ini dari atas sampai ke bawah. Dari hari ke hari, aku merasa ada gejolak perasaan yang nggak menentu banget ya. Sepertinya ada dorongan kuat untuk memberitahukan pada pemerintah agar tidak mencari lagi di darat. Tapi aku nggak tahu lagi gimana. Aku nggak tahu gimana caranya. Sampai akhirnya aku nggak tahan. Pada suatu titik aku sudah nggak tahan. Itu tanggal 10 ya. Tanggal 10 Januari tahun 2007. Aku telepon putraku. Aku katakan, Bunda udah nggak tahan lagi nih nak. Kayaknya Bunda harus ngomong sama pemerintah. Tapi nggak tahu gimana caranya. Putraku menyarankan untuk telepon ke Basarnas atau Tim SAR atau TV. Sayangnya, aku nggak punya data mereka itu semua. Jujur, di sekian lamanya, sejak tahun 1980 sekian ya, dan puncaknya itu 1990 sekian sampai 2000 sekian, itu nyaris
boleh dibilang jarang banget nonton TV. Bisa berbulan-bulan aku tidak menonton televisi. Oke. Aku nggak punya info sama sekali tentang nomor telepon yang disebutkan oleh putraku. Setelah telepon, aku mohon sama Allah, ya Allah, gimana caranya setidaknya supaya batinku menjadi tenang. Apa ya? Jujur itu sekian hari itu aku merasa kayaknya berdampak banget deh sama badan. Ini kok badan tuh rasanya nggak karuan banget. Oke, aku mohon sama Allah untuk diberikan jalan keluarnya. Gimana caranya supaya gejolak ini bisa aku bisa menyampaikan pada yang berwenang. Aku nyalakan TV, Metro TV. Oh ya, sebelum lupa ya, aku salut sama Metro TV. Pada tahun-tahun tersebut itu Metro TV the best lah, karena menayangkan berita tentang musibah. Oke. Kembali lagi ke cerita semula. Ketika menyalakan TV, Metro TV memberitakan ada nomor telepon yang bisa dihubungi, dan ya Allah, itu membuat aku menjadi bersuka cita. Terima kasih ya Allah. Akhirnya aku gunakan 2 nomor itu untuk menghubungi Metro TV, tapi berkali-kali ya, tapi tidak satu pun mendapat jawaban. Pada akhirnya aku SMS sebanyak 3 kali, dan yang terakhir itu pada tanggal 10 Januari tahun 2007 sekitar jam 19 lewat itu SMS terakhir. Ketiga SMS ku itu mendapatkan jawaban, berarti SMS ku itu sampai ke Metro TV. Nah, oh ya, aku sempat mendokumentasikan SMS tersebut. Sempat kusimpan ya, ku save di handphone itu dan tidak ku hapus. SMS untuk putraku pada tanggal 4, kemudian aku save lagi pada tanggal 8 isi dari penampakan, isi catatan harianku, beberapa kalimat dari catatan harianku itu kukutip, ku save di handphone juga. SMS ku ke Metro TV dan kemudian jawaban dari Metro TV juga, reportnya juga aku 3 kali juga aku menerima SMS dari Metro TV. Semua aku simpan dan ku dokumentasikan. Monggo nanti boleh dicari di beberapa akunku di pada beberapa website. Oke, kembali lagi. Pada keesokan harinya aku mendengarkan berita lagi di Metro TV. Diberitakan pemerintah sudah tidak lagi mencari di darat, tapi pencarian dilanjutkan ke laut. Ya Allah, rasanya ini plong banget, dan beban itu sepertinya kayak ada yang keluar dari badan. Aku seperti kayak merasa jauh lebih tenang. Tidak itu saja, tapi sosok yang sekian hari itu ada beberapa kali hadir dalam mimpi ataupun penampakan ketika aku sedang terjaga, itu enggak lagi muncul. Oke, rasanya cukup. Mohon maaf bila ada kalimat yang tidak layak.